Pada video kali ini akan dibahas tentang persamaan kuadrat. Apa sih itu persamaan kuadrat? Silahkan simak video ini hingga habis untuk mengetahuinya. Langsung saja kita bahas tentang persamaan kuadrat. Pada dasarnya, persamaan kuadrat ini merupakan bentuk persamaan yang melibatkan variabel kuadrat. Jadi pada intinya, apabila ada sebuah persamaan yang memiliki bentuk kuadrat atau variabel kuadrat, maka dia merupakan sebuah persamaan kuadrat. Contohnya, apabila kita memiliki sebuah persamaan x ditambah 2 sama dengan 0, ini bukan merupakan persamaan kuadrat karena dia variabelnya memiliki pangkat 1 dan bukan 2. Nantinya ini kita sebut sebagai persamaan yang linier. Namun nanti apabila x-nya itu mengandung sebuah pangkat kuadrat sama dengan 4 misalnya, maka ini bisa disebut sebagai persamaan kuadrat karena dia ada variabel x yang memiliki kuadrat atau pangkatnya 2. Sehingga dari hal tersebut didefinisikan bahwa persamaan kuadrat memiliki bentuk umum ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, di mana a, b, c ini merupakan sebuah bilangan real dan nilai a-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Kenapa demikian? Karena nantinya apabila a-nya itu 0, maka dia ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Jadi kalau a-nya 0, maka nilainya ini pastilah 0, sehingga akan hilang. Sisanya bx ditambah c. Nantinya bentuknya ini akan berubah menjadi persamaan linier dan bukan menjadi persamaan kuadrat. Sehingga syaratnya a-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Kemudian x dalam persamaan ini itu disebut sebagai variabel. A dan B itu merupakan koefisiennya, di mana A itu merupakan koefisien x kuadrat dan B itu merupakan koefisien dari x. Sedangkan C itu merupakan sebuah konstanta. Jadi kalau ada bilangan yang tidak memiliki variabel itu disebut sebagai konstanta. Nah, pada dasarnya persamaan kuadrat ini dicirikan dengan adanya bentuk persamaan yang memiliki pangkat 2. Nantinya ini bisa diubah-ubah. Misalnya A z kuadrat ditambah bz ditambah c sama dengan 0. Ini juga merupakan persamaan kuadrat karena z ini merupakan sebuah variabel. Nanti nilai z ini juga bisa merupakan sebuah fungsi di mana fungsi z misalnya kita ambil sebagai 2 pangkat x, sehingga nantinya persamaan kuadratnya berubah menjadi a 2 pangkat x pangkat 2 ditambah b kali 2 pangkat x ditambah c sama dengan 0. Ini juga merupakan sebuah persamaan kuadrat. Nah, sehingga nantinya dalam persamaan kuadrat ini kita akan dituntut untuk mencari himpunan penyelesaian atau disingkatnya HP. Nanti apabila bentuk persamaan dalam bentuk x kuadrat, maka HP ini merupakan nilai x yang memenuhi. Nilai x yang memenuhi. Atau nilai x yang membuat fungsi itu benar ya, fungsinya benar. Semisal diambil bentuk persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 2x ditambah 1 sama dengan 0. Kita diminta untuk mencari berapakah nilai x yang memenuhi persamaan ini. Nah, maka dari itu kita harus mencoba-coba berapakah nilai x-nya. Sehingga nilai x-nya kalau kita ambil 0, maka nilai gantilah nilai x-nya dengan 0 semua. Sehingga jadinya 0 pangkat 2 x kuadrat ditambah 2 kali 0 ditambah 1 sama dengan 0. Sehingga fungsinya sama dengan 1 sama dengan 0. Jadi ini bukan merupakan HP-nya karena dia menghasilkan sebuah fungsi yang salah. Karena dia 1 itu tidak sama dengan 0. Semisal kita ambil x-nya itu sama dengan minus 1. Kita peroleh bahwa nilainya itu adalah minus 1 pangkat 2 ditambah 2 dikali minus 1 ditambah 1 sama dengan 0. Jadinya minus 1 kuadrat 1, 2 kali minus 1 min 2, ditambah 1 sama dengan 0. Jadi ini sama dengan 0 sama dengan 0. Akan menghasilkan fungsi yang benar. Jadi x ini merupakan HP. Nah, nanti nilai x ini bisa disebut sebagai akar dari sebuah persamaan. Dalam hal ini adalah akar persamaan x kuadrat plus 2x plus 1. Ingat lagi konsepnya itu apabila dia ada sebuah persamaan kuadrat, maka dia maksimal memiliki 2 akar. 2 akar.
Dan minimal itu dia memiliki 0 akar atau dia tidak memiliki akar, yang nantinya disebut sebagai definit positif ataupun definit negatif. Persamaan ini, x kuadrat plus 2x plus 1 itu memiliki akar hanya 1, karena yang memenuhi nilainya hanyalah 1, di mana x sama dengan min 1. Jadi selain x sama dengan min 1, maka persamaannya itu akan salah. Contoh lain misalnya, apabila diambil sebuah persamaan kuadrat, x kuadrat sama dengan 4 misalnya. Di sini diberikan bahwa persamaan kuadrat ini memiliki dua buah nilai, di mana x-nya itu bisa kita ambil plus minus akar 4. Di mana kita dapatkan nilai x yang pertama itu disebut sebagai x1, kita ambil akar 4 yang positif, dan x2-nya itu kita ambil yang negatif, yaitu minus akar 4. Jadi ini merupakan persamaan kuadrat yang memiliki dua akar-akar, yaitu x1 dan x2. Jadi itu memungkinkan nilainya memiliki dua akar, dan yang pertama memiliki satu buah akar. Contoh lain misalnya, apabila diambil sebuah persamaan kuadrat dalam bentuk x kuadrat plus 1 sama dengan 0. Ini merupakan persamaan kuadrat yang tidak memiliki akar, karena kalau kita pindahkan ruas, jadinya x kuadrat sama dengan minus 1. Kalau kita cari, x sama dengan akar minus 1. Jadi ini merupakan bentuk yang imajiner, karena dia akar minus 1 itu disebut sebagai bilangan imajiner, atau bilangannya tidak ada. Begitu. Nah, itu dia akar-akar dari persamaan kuadrat. Perlu kita ketahui juga, persamaan kuadrat ini yang perlu kita perhatikan adalah nilai A, B, sama C-nya. Kalau kita ambil misalnya persamaan yang pertama, di sini kita peroleh nilai A-nya itu sama dengan 1. Karena nilai A itu pasti di depan X kuadrat. Jadi di sini A-nya adalah 1. B-nya adalah 2. Karena nilai B itu selalu berpasangan dengan X. Dan konstanta itu adalah C, di mana C-nya itu yang tidak memiliki variabel atau nilai yang konstan. Itu adalah 1. Di persamaan yang kedua, jadi persamaan ini bisa kita ubah x kuadrat min 4 sama dengan 0. Sehingga diperoleh A-nya itu sama dengan 1, kemudian B. Nah, di sini penting, di sini nilai B-nya nggak ada, karena dia tidak ada variabel x yang pangkatnya 1. Sehingga nilai B-nya itu sama dengan 0. Dan nilai C-nya itu sama dengan minus 4. Nah, pada persamaan terakhir juga sama, di sini kita dapatkan nilai A-nya itu sama dengan 1, dan nilai B-nya 0, dan C-nya sama dengan 1. Nah, nantinya akar-akar ini bisa dicari dengan beberapa metode. Agar tidak mencoba-cobanya, jadi diberikan 3 metode yang akan dipelajari di kelas 9 nanti. Yang pertama, metodenya itu disebut sebagai metode pemfaktoran. Kemudian yang kedua, melengkapi kuadrat sempurna. Dan yang ketiga, rumus kuadrat atau sering disebut sebagai rumus ABC. Nah, ketiga teknik ini nantinya akan kita bahas di video selanjutnya. Nah, itu dia tentang persamaan kuadrat. Nanti jika ada yang kurang jelas atau kurang paham, silakan diulang-ulang videonya sampai memahami konsep dasar dari persamaan kuadrat. Terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa di video selanjutnya.